psikologi konseling. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Iman Ismailma dengan NIM 105. Di sini saya sebagai konselor. Halo teman-teman, aku Nurul Hidayah dengan NIM 43040 240 113. Di sini saya sebagai konseling. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini? Oh, lumayan Mbak. Apa ya, kayak panas ngetang-ngetang. Naik apa ke sininya? Naik motor. Terus boleh tahu nama Mbak siapa? Namaku Nurul, Pak. Oh, dia aja Oke, Mbak Nurul ya. Ya, Mbak itu ya. Di sini tuh saya sebagai konselor Mbak. Saya itu Lia. Bisa panggil Mbak Lia aja nggak apa-apa. Iya, Mbak. Ya pas waktu itu kan kita sudah menentukan nih apa ini tempatnya konseling ya. Kan tempatnya kita janjian di sini gitu ya. Oke. Nah, terus saya mau memberitahu sedikit nih bahwa nanti semua pesan atau semua informasi yang Mbak sampaikan itu akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan. Oke? Oke, Mbak. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Sepertinya tunggu. Oke ya. Pasti kan Mbak kesini itu ingin bercerita kan tentang gimana mungkin kehidupan Mbak gitu. Nah, boleh tolong disampaikan. Jadi itu kan saya kan Mbak. Waktu skripsian nih. Otomatis kan harus selesai kan buat ngajar gitu. Tapi tuh saya tuh berat banget buat bisa ini ya, kayak takut salah, nanti ini bener apa salah, terus kayak apa ya, sama takut kalau skripsinya tuh nggak selesai, nggak sesuai sama waktunya gitu. Apa lagi ya Mbak, capek gitu kalau mau ngerjain skripsi itu kayak berat, kayak ada yang membebani gitu loh. Jadi kan tuh ya aku nggak jadi ngerjain skripsinya itu. Mbak mungkin ada lagi yang belum Mbak ceritain, bisa ceritain di buat kalian apa ya Mbak ya. Itu apa namanya, orang tua saya itu juga menuntut penyelesaian skripsi. Ya saya tahu itu juga buat kebaikan saya lakukannya, tapi rasanya tuh mereka tuh nggak menghargai usaha saya Mbak. Saya kan sudah berusaha apa ya, ngerjain skripsi itu semaksimal mungkin, tapi ya yang tadi saya ceritain kan kayak berat rasanya, kayak takut dihitung gitu Mbak. Sama orang tua tuh sebenarnya tuh saya tuh dapat kerja tuh yang bagus, yang dapat gajinya gede, intinya yang berjamakan gitulah. Sama kadang tuh orang tua tuh juga suka bandingin sama teman apa tetangga yang usianya sama saya tapi udah mau dikatakan sukses sih ya, mereka tuh cuma sukses gitu. Terus apalagi Mbak? Mbak, itu
sebenarnya tuh saya tuh pengen kayak teman saya yang ngerjain skripsinya cepet dan udah selesai dan juga terus apa ya, pengen punya rencana masa depan enggak kayak teman saya yang baru ya sama masih buat dalam proses ngerjain skripsi, tapi mereka tuh udah punya pandangan ke depannya mau jadi apa, mau kerja di bidang apa, itu tuh mereka itu udah punya pandangan gitu loh. Saya tuh pengen, tapi nggak tahu sama diri saya sendiri gitu loh mbak. Saya tuh takut kalau apa yang saya inginkan itu nggak bakal tercapai gitu ya, kayak nggak sesuai sama harapan, makanya saya takut gitu. Iya Mbak, ya dari yang saya tangkap tadi juga saya simpulkan bahwa Mbak itu mengalami quarter life crisis nih, Mbak, dikarenakan skripsi Mbak yang belum selesai, terus ada tuntutan orang tua juga, terus bayang-bayang teman-teman yang udah sukses, jadi Mbak itu khawatir Mbak nggak bisa kayak mereka. Tapi Mbaknya kan udah berusaha nih buat nyelesain semua, termasuk ya skripsi tadi. Terus Mbak juga udah memenuhi tuntutan orang tua Mbak agar bisa mengimbangi teman-teman Mbak ini yang udah sukses. Iya mbak. Kalau dari saya ya Mbak bisa mulai dari hal-hal kecil dulu nih Mbak. Mbak udah pernah kepikiran belum? Belum. Belum ya. Kalau gitu saya punya beberapa saran nih Mbak yang mungkin bisa Mbak pertimbangkan. Oke, saran yang pertama ya Mbak bisa mengurangi melihat teman-teman Mbak nih yang udah sukses, terutama lihatnya itu di media sosial kayak Instagram, TikTok, ya. Kemudian yang kedua nih Mbak bisa merubah pola pikir Mbak harus yakin bahwa Mbak itu bisa kok kayak teman-temannya yang sukses gitu ya Mbak. Ya. Terus yang ketiga, Mbak itu bisa membuat catatan kecil nih tentang rencana Mbak ke depannya. Mungkin contohnya ya Mbak, misal hari pertama rencana Mbak itu mau ngerjain skripsi selama 1 jam, terus hari kedua 2 jam, nah gitu seterusnya ya Mbak. Oke. Nah, terus yang keempat, saran saya itu Mbak bisa menentukan mana nih yang mau dikerjain dulu dan mana yang mau dikerjain nanti. Jadi usahakan yang mudah dulu lah yang dikerjain, baru yang susah yang belakangan, biar nanti agar konsisten terus gitu ya. Terus yang terakhir, ya dari langkah-langkah tadi yang sudah saya berikan, ada 4 langkah tadi ya Mbak. Nah, Mbak bisa milih salah satunya, tapi syaratnya itu Mbak harus konsisten. Mbak lihat apakah langkah-langkah itu sudah konsisten apa belum. Nah, nanti kalau udah konsisten, insya Allah Mbak bakal bisa seperti teman-temannya. Gimana Mbak dari saran yang saya berikan tadi, Mbaknya udah kepikiran belum mau coba yang mana? Mungkin aku Mungkin saya akan mencoba yang catatan kecil mbak. Oke, Mbak mau coba yang catatan kecil ya. Jadi nanti Mbak jangan lupa nih untuk menulis hal kecil yang menurut Mbak itu penting.
Oke Mbak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya sampai sini. Iya Mbak. Ya, nanti kalau untuk pertemuan selanjutnya Mbak bisa menghubungi tim administrasi kami ya Mbak. Baik Mbak. Terima kasih sudah datang ke layanan konseling kami. Terima kasih Mbak. Selamat datang Mbak, selamat datang ya konseling kami ya Mbak. Silakan duduk Mbak. Iya Mbak. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, baik ya Mbak. Jadi perjalanan dari rumah ke sini naik apa Mbak? Saya naik motor tadi Mbak. Naik motor sendiri apa diantar Mbak? Diantar. Diantar, oke. Mbak baik ya keadaannya? Alhamdulillah lebih baik Mbak. Oke. Gimana kemarin nih catatannya itu? Mungkin gimana ya Mbak ya? Pas awalan itu buat konsisten itu susah Mbak. Maksudnya buat nulis secara rutin itu susah. Nah, tapi lama-kelamaan saya itu intinya itu berusaha banget buat selalu nyempetin, buat selalu menyempatkan diri untuk menulis semua yang saya rasa itu penting Mbak. Kayak fokus pada beberapa pas pengerjaan skripsi, terus fokus sama diri sendiri kayak melakukan me time seperti yang mudah lah yang dilakukan di sekitaran rumah aja seperti berkebun gitu. Oke, berarti sekarang udah mulai menyusun skripsi kembali ya? Udah Mbak, alhamdulillahnya udah. Ya, berarti udah berjalan lah sedikit-sedikit gitu. Konsisten nggak nih? Konsisten dalam pengerjaan skripsinya. Sekarang gimana nih Mbak skripsinya udah nyampe beberapa? Alhamdulillahnya sekarang memasuki bab 5 Mbak. Udah bab 5 ya? Berarti bentar lagi selesai nih. Iya kayaknya. Udah ada rencana belum? Bukannya rencana. Alhamdulillahnya setelah aku juga berdiskusi sama orang tua itu adalah pandangan sedikit nanti mau kerja jadi apa. Terus aku gimana sekarang Mbak? Kondisinya maksudnya apakah dari aku Mbak gitu? Ya sekarang ya udah gimana ya Mbak ya, kayak mendukung lagi gitu loh, tidak terlalu enggak terlalu menekan buat kayak teman-teman gitu. Itu ya Mbak ya. Orang tua kan sudah kembali mendukung saya dan saya itu merasa metode menyatat itu tuh lumayan efektif gitu untuk saya gitu. Jadinya sekarang saya punya kayak kesukaan baru nih Mbak, kayak membeli buku catatan kecil itu buat nanti menuliskan hal-hal kecil lainnya yang seperti yang Mbak bilang hal-hal penting gitu. Oh, Mbaknya sekarang berarti punya hobi baru ya untuk mencatat. Iya. Mungkin itu bisa terus dilakukan Mbak. Mungkin Mbak bisa catatan kecil itu akses ke Mbak. Mungkin kalau aku
bukannya mau apa namanya ditulis aja kayak bikin list gitu loh. Iya Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih sama Mbaknya udah membantu saya menghadapi permasalahan yang saya hadapi gitu. Oke Mbak, sama-sama Mbak. Semoga Mbaknya sepertinya selesai ya. Terus keadaannya segera pulih, ya maksudnya membaiklah kedepannya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terus semoga Mbak juga segera wisuda, gitu ya. Terus sama semoga aja Mbak itu bisa meneruskan ke karir yang sesuai dengan diri Mbak. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak, saya yang